Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhidayah dengan NIM 251022000 di kelas 1 dari program studi Sistem Informasi kelas SI 1A semester 1 Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas uji kompetensi 1 tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah Matematika Dasar oleh dosen pengampu Ibu Nungki Anityasari MPD. Selanjutnya, kita langsung saja pada pembahasan kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan berupa data statistik dalam bentuk perhitungan min, median, modus, varian, dan simpangan baku. Langsung saja kita pada pengerjaan di Excel. Pada aplikasi Excel ini, saya telah membuat tabel berupa hasil nilai ujian dengan responden sebanyak 20 yang memiliki nilai ujian berbeda-beda. Selanjutnya, langsung saja kita pada perhitungan min. Di sini juga saya sudah membuat atau mengkelompokkan kelas interval sebanyak 4 kelompok, dimulai dari 60 hingga 69, 70 hingga 78, 80 hingga 68, dan 90 hingga 95. Selanjutnya kita juga akan mengerjakan pada kolom Fn. Fn sendiri itu adalah frekuensi berapa banyak nilai yang muncul pada kelas interval. Yang pertama pada kelas interval 60 hingga 69, untuk frekuensinya itu sebanyak 5, yaitu terdapat angka berupa 60, 64, 65, 68, dan 69. Yang kedua, untuk kelas interval 70 hingga 78, terdapat frekuensi sebanyak 7 dengan nilai 70, 72, 73, 74, 75, 77, dan 78. Untuk kelas interval 80 hingga 88, terdapat frekuensi sebanyak 5 dengan nilai 80, 82, 84, 85, dan 88. Dan terakhir, kelas interval 90 hingga 95 terdapat frekuensi sebanyak 3, yaitu dengan nilai 90, 91, dan 95. Yang kedua, kita akan mengerjakan pada kolom Xn. Untuk pengerjaan Xn ini kita menggunakan rumus Excel sama dengan buka kurung nilai 60 ditambah nilai 69 tutup kurung dibagi 2, menghasilkan nilai Xn sebanyak 64,5. Kita bisa menarikkan ujung garis blok pada kolom Xn sehingga menghasilkan nilai Xn 74, 84, dan 92,5. Yang ketiga, kita akan menghitung pada kolom Fn kali Xn dengan rumus Excel sama dengan nilai Fn dikali nilai Xn. Yang pertama sama dengan 5 dikali 64,5 menghasilkan nilai 322,5. Kita bisa menarikkan ujung garis blok pada nilai 322,5 hingga ke bawah dan menghasilkan nilai 518 hasil dari 7 dikali 74, kemudian 420 hasil dari 5 kali 84, dan 277,5 hasil dari 3 kali 92,5. Kemudian kita akan menghitung jumlah dari keseluruhan nilai Fn dengan rumus Excel sama dengan sum buka kurung dan blok nilai 5 sampai 3 tutup kurung enter, menghasilkan nilai jumlah Fn sebanyak 20. Sama juga pada perhitungan jumlah keseluruhan nilai Xn dengan rumus sama dengan sum buka kurung blok nilai 64,5 hingga 92,5 tutup kurung enter, menghasilkan
nilai 315. Yang terakhir, pada kolom Fn kali Xn sama dengan sum buka kurung blok nilai 322,5 sampai 277,5 tutup kurung enter, menghasilkan nilai 1538. Lanjut, kita akan menghitung nilai min dengan rumus Excel sama dengan jumlah Fn kali Xn dibagi jumlah Fn. 1538 dibagi 20 menghasilkan nilai 76,9. Ini berarti rata-rata skor atau nilai yang dicapai oleh 20 responden adalah 76,9. Lalu kita akan menghitung kelas median atau nilai median. Pada perhitungan median, saya menambahkan kolom F dan selanjutnya kita akan menentukan nilai F dari kelas-kelas interval. Yang pertama, pada kelas interval 60 hingga 69, kita menuliskan saja nilai F-nya itu 5. Selanjutnya, untuk menentukan nilai F pada kelas interval 70 sampai 78, kita bisa menggunakan rumus Excel sama dengan 7 ditambah 5. Kemudian enter. Setelah kita enter, menghasilkan nilai F 12. Lanjut, sama dengan 5 ditambah 12. Enter, menghasilkan nilai 17. Sama dengan 3 ditambah 17. Enter, menghasilkan nilai 20. Dan pada perhitungan jumlah keseluruhan nilai F, kita mengetikkan atau menuliskan rumus Excel sama dengan sum buka kurung blok nilai 5 sampai 20 tutup kurung enter, menghasilkan nilai 54. Sebelum kita menghitung TP, kita akan menghitung setengah N terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus Excel sama dengan jumlah Fn dibagi 2. Enter, menghasilkan nilai 10. Selanjutnya, sebelum kita menghitung TP, kita harus menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Untuk menentukan kelas median, kita melihat nilai dari setengah N. Nilai dari setengah N itu kan 10. Maka kelas median itu jatuh pada kelas interval 70 sampai 78. Karena frekuensi dari kelas ini itu 12 yang mendekati nilai 10. Setelah diketahui kelas mediannya, kita bisa langsung mengerjakan untuk TP dengan rumus Excel sama dengan 70 dikurangi 0,5 menghasilkan nilai 69,5. Lalu kita akan mencari nilai F. Nilai F sendiri itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Kan di sini kelas mediannya itu pada kolom frekuensi kan 12, maka frekuensi sebelum kelas mediannya itu kan 5. Di sini kita menuliskan angka 5. Terus untuk mencari nilai Fn, kita langsung melihat saja nilai Fn pada kelas median yaitu 7. Kita tulis saja nilai 7. Dan terakhir untuk I atau interval, cara menentukannya yaitu dengan rumus Excel sama dengan 69 dikurangi 60. Enter, menghasilkan nilai 9. Kita akan menghitung nilai dari median menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan TP ditambah buka kurung setengah N dikurangi F tutup kurung dibagi Fn dikali interval.
enter, menghasilkan nilai 75,92857. Nilai ini kemudian dibulatkan menjadi 75,93, yang berarti bahwa 50% dari responden memiliki skor atau nilai di bawah 75,93 dan 50% dari responden memiliki skor atau nilai di atas 75,93. Lanjut pada perhitungan yang ketiga, yaitu perhitungan nilai modus. Kita akan menentukan dulu kelas modusnya. Dan cara menentukan kelas modusnya itu adalah, kan nilai modus sendiri itu merupakan nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Dan kelas modusnya itu jatuh pada kelas interval 70 hingga 78 karena memiliki frekuensi tertinggi. Seperti pada tabel median, saya juga akan memberikan warna untuk penentuan kelas modusnya. Lanjut, untuk menghitung TP, kita menggunakan rumus sama dengan 70 dikurangi 0,5. Enter, menghasilkan 69,5. Kemudian untuk perhitungan DI, kita menggunakan rumus Excel sama dengan nilai frekuensi kelas modus dikurangi nilai batas atas. Enter, menghasilkan 2. Kemudian D2 menggunakan rumus sama dengan nilai frekuensi kelas median. Yang ketiga, untuk D2 kita menggunakan rumus sama dengan nilai frekuensi kelas modus dikurangi nilai batas bawah. Enter, menghasilkan nilai 2. Kemudian terakhir nilai I atau interval menggunakan rumus Excel sama dengan 69 dikurangi 60, enter, menghasilkan nilai 9. Kita akan menentukan nilai dari modus. Rumus dari modus itu sama dengan TP ditambah buka kurung DI dibagi buka kurung DI ditambah D2 tutup kurung dikali interval. Kemudian enter. Menghasilkan nilai modus sebanyak 74. Ini berarti bahwa nilai 74 adalah nilai yang paling sering muncul. Lanjut pada perhitungan yang keempat, yaitu menghitung nilai varian dan simpangan baku. Pada tabel varian sendiri itu menunjukkan ukuran penyebaran data, yaitu seberapa jauh nilai-nilai individu dalam distribusi penyebaran dari nilai rata-ratanya. Di sini juga saya telah menuliskan kelas intervalnya, yaitu 60 sampai 69, 70 sampai 78, 80 sampai 88, 90 sampai 95. Dan frekuensinya atau FI-nya masih sama, yaitu 5, 7, 5, dan 3. Di sini saya sudah menuliskan nilai XI. XI sendiri itu merupakan nilai tengah. Untuk kelas interval 60 sampai 69, nilai tengahnya 65, 70 hingga 78, nilai tengahnya 74, 80 hingga 88, nilai tengahnya 84, 90 sampai 95, nilai tengahnya 93. Kemudian saya langsung jumlahkan dengan rumus Excel sama dengan sum buka kurung blok nilai 65 sampai 93 tutup kurung enter, menghasilkan nilai 316. Langsung saja pada perhitungan kolom FI kali XI, kita menggunakan rumus sama dengan FI yaitu 5 dikali XI yaitu 65, enter, menghasilkan nilai 325. Kita bisa menarik ujung garis blok dari nilai 325 hingga ke bawah dan menghasilkan nilai-nilai 518,
420 dan kelas 279. Langsung saja kita menentukan jumlah dari perkalian seluruh FI kali XI dengan rumus Excel sama dengan sum buka kurung blok nilai 325 sampai 279 tutup kurung enter menghasilkan nilai 1542. Selanjutnya, sebelum kita menentukan nilai dari XI kurang X bar, kita akan menentukan X bar-nya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan X bar-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan jumlah FI kali XI, yaitu 1542, dibagi jumlah dari FI, yaitu 20. Menghasilkan nilai 77,1. Kemudian untuk menghitung perhitungan XI kurangi X bar menggunakan rumus sama dengan XI dikurangi X bar menghasilkan nilai min 12,1. Lalu kita akan menghitung nilai XI kurangi X bar pada baris-baris selanjutnya dengan menuliskan rumus sama dengan 74 dikurangi 77,1 menghasilkan nilai min 3,1. Lanjut sama dengan 84 dikurangi 77,1 menghasilkan nilai 6,9. Dan yang terakhir sama dengan 93 dikurangi 77,1 menghasilkan nilai 15,9. Langsung saja pada penjumlahannya sama dengan sum buka kurung blok nilai min 12,1 sampai 15,9 tutup kurung enter menghasilkan nilai 7,6. Pada perhitungan yang ketiga, kita akan menghitung nilai dari XI kurang X bar pangkat 2. Menggunakan rumus Excel sama dengan min 12,1 pangkat 2 menghasilkan nilai 146,41. Lanjut sama dengan min 3,1 pangkat 2 enter menghasilkan nilai 9,61. Lanjut sama dengan sama dengan 6,9 pangkat 2 enter menghasilkan nilai 47,61. Dan yang terakhir sama dengan 15,9 pangkat 2 enter menghasilkan nilai 252,81. Pada penjumlahan menggunakan rumus Excel sama dengan sum buka kurung blok nilai dari 146,41 sampai 252,1 tutup kurung enter menghasilkan nilai 456,44. Dan pada penjumlahan atau perhitungan kolom terakhir, di sini kita akan menghitung nilai dari perkalian FI kali XI FI buka kurung XI kurang X bar pangkat 2 menggunakan rumus Excel sama dengan 5 dikali 146,41 enter menghasilkan nilai 732,5. Lanjut sama dengan 7 dikali 9,61 enter menghasilkan nilai 67,27. Lanjut sama dengan 5 dikali 47,61 menghasilkan nilai 238,5. Dan yang terakhir sama dengan 3 dikali 252,81 menghasilkan nilai 758,27.
Pada penjumlahan dengan rumus Excel sama dengan sum buka kurung blok pada nilai 732,5 sampai 758,43 tutup kurung enter menghasilkan nilai 1795,8. Setelah kita menghitung perhitungan pada tabel varian, kita akan menghitung juga nilai dari varian, simbangan baku, dan frank. Yang pertama, varian dengan rumus Excel sama dengan 1795,8 dibagi jumlah FI yaitu 20, enter menghasilkan nilai 89,79. Nilai varian yang relatif cukup besar ini, yaitu 89,79, menunjukkan bahwa data memiliki keragaman yang signifikan di sekitar rata-ratanya atau X-bar, yaitu 77,1. Yang kedua, untuk mencari simbangan baku, kita menggunakan rumus Excel sama dengan SQRT, buka kurung, klik nilai varian, tutup kurung, enter, menghasilkan nilai 9,475759. Yang berarti, secara rata-rata, nilai dalam data menyimpang sekitar 9,48 poin dari nilai rata-rata 77,1. Nilai ini mengidentifikasikan bahwa sebaran nilai cukup besar. Simbangan baku 9,48 menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut cukup bervariasi. Yang ketiga, menentukan rank. Menggunakan rumus Excel, 93 kurangi 65, enter menghasilkan nilai 28. Nilai rentang 28 menunjukkan bahwa perbedaan total antara nilai tertinggi yang dicapai dan nilai yang terendah yang dicapai adalah 20. Nilai rentang 28 menunjukkan bahwa perbedaan total antara nilai tertinggi yang dicapai dan nilai yang terendah, yaitu 28 poin. Hasil ringkasan dari perhitungan min 76,9, median 75,9286, modus 74, varians 89,79, simbangan baku 9,47578. Jenis data yang digunakan dalam tabel-tabel yang ada adalah data kuantitatif numerik yang bersifat kontinu. Mengapa dikatakan data kuantitatif? Karena data tersebut berupa angka, nilai, atau skor yang dapat diukur dan memiliki makna matematis. Kontinu karena data nilai atau skor ini, meskipun disajikan dalam bilangan bulat, pada prinsipnya dapat memiliki nilai di antara dua bilangan bulat. Misalnya pada tabel median, di situ terdapat nilai 69,5, meskipun di sini sudah dikelompokkan. Kemudian, alasan pengelompokan data. Data ini dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi berkelompok dengan nilai yang ditampilkan sebagai kelas interval, yaitu 60 hingga 69, 70 hingga 78, 80 hingga 88, dan 90 hingga 95. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan materi. Saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.